Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ibu-ibu juga nenek-nenek, ya mbak-mbak juga, insya Allah semuanya calon penghuni surga. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ini bukan menghibur atau ibaratkan basa-basi, memang ada keterangannya di dalam kitab Ad-Da'watul Ta'amah. Di mukadimahnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau menyatakan, Innallaha khalaqal jannata wa khalaqalaha ahlan. Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan surga. Surga udah ada sekarang. Wa khalaqala ahlan, dan Allah juga telah menciptakan calon-calon penghuni surga. Daftarnya udah ada. Yang pertama calon penghuni surga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita ada di dalamnya. Amin. Fahum bi amalil jannati ya'malun, mereka yang bakal masuk surga itu sekarang ini sedang melakukan amal-amal ahli surga. Dan kalau ibu-ibu istiqomah seperti ini, insya Allah min ahlil jannah. Amin. Kenapa? Orang itu bisa dilihat dari akhir hidup. Apa sih orang akhir hidupnya yang diinginkan? Dia bisa mati dalam dan husnul khotimah. Apa husnul khotimah? Intinya ngaji. Buktinya orang sakaratul maut dibacain apa? Yasin, ngaji. Betul? Kalau sudah mati dikuburkan, didoakan lagi tahlilan, baca yasin, baca tahlil, ngaji. Intinya itu pada ngaji itu. Nah ibu-ibu alhamdulillah sudah ahli ngaji. Amin. Ada yang bahkan ngajinya tiap hari. Subhanallah. Bu, kalau sudah seperti itu kita syukuri dan jangan mengatakan ibadah kita, ngaji kita ini karena kerja kita, karena usaha kita, bukan. Itu fadlun minallah, Allah yang berikan kepada kita hidayah dan taufik. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, jangankan jauh, dekat pun takkan buat menjalankan. Betul? Betul. Kemudian sebaliknya, wa khalaqan nar, Allah telah menciptakan neraka. Neraka sudah ada tuh. Wa khalaqal ahlan, Allah juga telah ciptakan calon penghuni neraka. Daftarnya udah ada. Siapa yang akan masuk neraka pertama-tama? Iblis. Fahum bi'amalihim nari ya'malun, mereka yang calon penghuni neraka sekarang ini sedang melakukan amal-amal hari neraka. Pandai naudzubillah. Oh, itu biasa. Bu. Ya. Alhamdulillah, kalau kata orang Jerman, ele-ele okai. Kelihatannya kita ini walaupun banyak dosa, banyak aib dan celah, masih dititipi Allah kepercayaan. Bulan Maret, Bu, Darul Muahid itu dapat apa semacam ibarat tantangan, karena yang punya tanah menawarkan, silahkan Darul Muahid beli tanah untuk dijadikan tanah wakaf yang tadinya 15 juta per meter mintanya, dan kita angkat tangan, nanti diketawain orang. Setelah kita udah tidak mikirin lagi, tiba-tiba kemudian yang punya tanah diberi Allah petunjuk, mungkin setelah merenung, setelah musyawarah, akhirnya ingin supaya tanahnya jadi
asrama Ahwat Darul Wahid silahkan dibeli per meter 100 juta. Salah, 10 juta. 86 meter berarti 860 juta, Bu. Itu memang yang nawar panitia Darul Wahid 10 juta per meter, tapi begitu diberikan bingung, Bu. Dan duitnya nol, gimana coba? Itu kan tadinya baru mental saja berani nawar, duitnya belum ada. Begitu diberikan bingung panitianya. La haula wala quwata, barulah kemudian berdoa, berupaya. Dan ini saya dapat kabar gembira, Cimat katanya ibu-ibu punya tabungan 50 juta katanya. Ya kalau itu 50 juta yang saya dengar-dengar belum lihat tabungannya kan. Wah oke lah kalau begitu ya, jadi udah lumayan dikebayang 50 juta tabungan wakaf ibu-ibu. Terus kapan beri nanti kalau udah kepepet deh saya ambil duitnya itu. Alhamdulillah belum nyampe ngambil duitnya ibu-ibu sudah ketutup dananya. 1,5 bulan Allah kasih 860 juta, Bu. Ibu-ibu dimintain juga? Oh belum. Nanti kalau kepepet. Moga-moga nggak kepepet lagi, betul Bu ya. Jadi ele-ele okai ya. Kita ini panitianya yang melalui interaksi komunikasi zaman sekarang, nggak sampai nyuruh santri pergi ke masjid-masjid bawa amplop, bawa sorban, atau datang ke rumah ibu bawa apa, Bu? Proposal. Maaf, alhamdulillah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga ini pertanda bahwa ibu-ibu yang pada ngaji di sini ini doanya diijabah oleh Allah. Buktinya mendoakan Darul Wahid biar cepat dapat dananya, kabul itu, betul enggak? Dan moga-moga juga kabul doanya untuk kita masing-masing. Dan insya Allah semoga urusannya lancar, ya, Idul Fitri selesai, moga-moga bisa segera dibangun. Nah ini makanya nih awak kami ibu-ibu 60 juta jadi Cimat lagi nih. Moga-moga jadi modal. Tapi kalau belum kepepet belum diambil dulu, ini modal namanya Cimat. Cimat itu andel-andelan kan. Waduh, udah punya 60 juta. Tenang bisa mulai. Moga-moga. Oh belum. Tapi ya nanti kalau nggak kepake terus kapan jadi amal, betul nggak? Nah, insya Allah segera bisa diamalkan, Bu. Ya. Jadi orang hidup itu keadaannya beda-beda. Kita harus mengambil bagian kita masing-masing. Jadi gini nih, pada waktu gedung ini baru selesai dibangun, saya ditelepon salah seorang jamaah Pondok Indah. Ustaz, yang mana pondok udah jadi? Sudah, Bu. Apalagi yang bisa bantu? Begitu nanya. Akhirnya saya sampaikan nih sound system, Bu, kita masih belum bagus. Kurang berapa dananya? Wah, saya tanya Rohmat tuh, coba Rohmat hitung tuh kurang berapa dananya kalau sound systemnya biar bagus. Kurang 28 juta Pak Ustaz. Oh, saya kasih tahu ke beliau, kurang 28 juta Ibu. Baik, saya transfer, langsung transfer 28 juta. Yang saya penasaran itu kenapa Ibu tuh semangat banget gitu loh, ingin bantu apa yang bisa dibantu. Terus apalagi dengar kata sound system, kata beliau gini, Pak Ustaz, saya berharap tiap Pak Ustaz ngaji, saya dan suami dapat pahalanya. Begitu, enak banget itu. Itu duit 8 juta itu kan duit kecil bagi beliau, orang yang di Pondok Indah itu. Tapi selama isinya ada pengajian, beliau mungkin lagi santai, bahkan malam-malam sudah tidur, pagi kadang belum bangun, bisa jadi sudah dapat kiriman pahala amal ceria, Bu. Bu. Nah ini
Dulu pernah menjadi pertanyaan di kalangan sahabat yang fuqara wal masakin, enak banget kalau begitu jadi orang yang banyak rezekinya. Kenapa? Orang pahala, orang sholat dia sholat, orang puasa dia puasa, orang ngaji dia ngaji juga. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan rezekinya, bangun masjid, musola, pesantren, bahkan haji umroh, jihad fisabilillah. Nah, ketika mendengar seperti itu, Nabi kemudian mengingatkan kepada para sahabat, bukankah aku ajarkan mereka sekalian, tiap tasbih ada pahala sedekah, tiap tahmid ada pahala sedekah, tiap takbir ada pahala sedekah, tiap tahlil ada pahala sedekah. Jadi apa Bu? Kita ini Bu, ya, sambil bagi makanan tapi tidak usah dilihat makanannya. Bu, kita ini yang kalau beramal pakai harta masih kurang punya modal, jangan kalah pahala sama orang-orang kaya. Bu, caranya apa? Wiridanya yang banyak. Bu, dan kemudian ada nih sahabat yang juga datang ke Nabi, bagaimana Rasul, kami ini kalah pahala dong sama mereka-mereka yang banyak rezeki itu. Ini baca tiap ba'da sholat subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, alhamdulillah, takbir 3 Allahu Akbar, nanti tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini total 100. Itu kamu kalau amalkan tidak ada yang bisa nyaingin kecuali yang punya amal yang sama, akan nyusul orang yang telah terdahulu dan tak tersusul siapapun yang tidak mengamalkannya. Bu, maka minim-minim orang macam kita Bu, ba'da sholat wiridan jangan tinggal, betul, apalagi Ramadan. Bu, apa bacanya? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 2 kali, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah Rasulullah. Ba'da subuh, maghrib, isya, 5 waktu itu. Nah, kalau maghrib, pada subuh tambah lagi la ilaha illallah 33 kali. Bu, kalau kemudian kita malas irit, wah, gimana caranya kita ngejar ketertinggalan? Nah, ternyata orang zaman dulu Bu, orang-orang yang kaya zaman dulu dengar Rasul ngajarin amalan wirid itu, mereka mengamalkan juga. Akhirnya sahabat datang, ya Rasul, saudara-saudara kami yang banyak rezeki itu ternyata dengar juga amal ini, mereka mengamalkan, ya Rasul. Kalau gitu gimana? Nah, itulah Rasul bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan pada siapapun yang Ia kehendaki. Bu, ada orang sudah cakep, alhamdulillah. Bu, ada orang udah cakep, lemah lembut, kaya, baik hati, rajin ibadah, rajin ngaji, umurah, pokoknya PKB. Ada orang kayak begitu, gimana? Ya itu fadlnya Allah mau apa? Jangan iri, jangan dengki, betul. Yang penting kita berusaha mengejarnya sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Paling tidak Bu, kalau ada orang mengungguli kita dalam urusan dunia, maka ungguli dalam urusan agama. Bu, bagaimana pelajaran yang sudah lalu kita pernah hatamkan, kita bidul hidayah. Kalau ada orang mengungguli kita dalam urusan dunia, kita ungguli dalam urusan agama. Sebab urusan agama tidak harus punya modal mahal-mahal, asal mau aja kok. Tadi wiridan, ngaji. Nah, ini tadi mengenai Ramadan. Bu,
bulan suci Ramadan. Mari saya kutipkan keterangan. Kenapa sih kita menjelang Ramadan pada tutupan pengajian tawakufan? Ya, ngerasain apa namanya bebas sebentar lah, setengah bulan nggak ngaji, moga-moga nggak mati, gitu kan? Waduh, pas lagi pray ngaji mati kan ciloko namanya itu. Oh, kita setengah bulan pray, saya pengajian di Tajirpa di Nasono Tegar Alor sebulan sebelumnya udah liburan, ketutupan sebulan sebelum Ramadan. Wa haula wala quwata illa billah. Nah ini gini Bu, di Ramadan nanti kita insya Allah melanjutin ngaji kitab Asy-Syamil Muhammadiyah. Moga-moga pada sehat semuanya. Ini ibu-ibu ini dapat gelar sekarang Bu, namanya gelarnya LCMA kata orang. Tahu deh Bu? LC lulusan COVID, MA masih ada. Jadi jangan sampai yang masih dikasih hidup, dikasih sehat, tidak digunakan baik-baik. Lihat tuh makam rorotan Bu, banyak dari yang wafat, banyak. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Rasulullah bersabda nih, hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau bersabda, Rasul bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah sana wa yakunu ma'idatal arsh. Orang yang hadir di majelis ilmu di Ramadan, Allah tetapkan baginya dengan setiap satu telapak kakinya melangkah senilai ibadah 1 tahun, dan ia akan bersama denganku di bawah aras. Oh, mantap sekali. Ramadan kita datang ke majelis ilmu, 1 kali kita melangkah, maka kita mendapatkan nilai sebagaimana ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagi bapak-bapaknya terutama, Rasul bersabda, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan Allah Ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tablu min amili ta'ala. Orang yang mendawamkan jamaah di Ramadan, Allah berikan untuknya tiap 1 rakaat 1 kota yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu paling tidak alhamdulillah bisa jamaah Isya, betul Bu? Lanjut apa tarawih dan witirnya. Wa man bara walidayhi fi Ramadan yadaw madrawi fi rahmah. Dan Rasul bersabda, pada siapa yang bakti kepada 2 orang tuanya di Ramadan, ia akan mendapatkan pandangan rahmat Allah. Bu, yang orang tua masih hidup berbakti sebelum Ramadan, di dalam Ramadan, nanti akhir Ramadan, Idul Fitri. Yang sudah wafat baktinya apa? Mendoakan dan melanjutkan cita-citanya. Wa anaka fil jannah, dan aku menjadi penanggungannya di dalam surga. Bu, nah ini khusus ibu-ibu. Rasul bersabda, wa ma min imra'atin tatlub ridul jari, wa ma min imra'atin tatlub ridul jari di Ramadan. Tidaklah seorang istri mencari ridha suaminya di Ramadan illa walahatahu Maryam wa Asyah, kecuali baginya Allah berikan pahala sebagaimana pahala Siti Maryam dan Siti Asyah. Masya Allah, pahala sebesar pahala Siti Maryam dan Siti Asyah diberikan kepada ibu-ibu yang di Ramadan berupaya mendapatkan ridho suaminya. Yang di luar Ramadan sering ribut sama suami, Ramadan puasa Bu. Bu, puasa. Karena saya lihat postingan bapak-bapak rata-rata postingin dimarahin istri. Betul tak kira-kira ya? Tapi kelihatannya kalau di sini ibu-ibu kelihatannya baik-baik semua. Saya tidak tahu itu bapak-bapak dari mana. Bahkan ustadz pun juga postingnya begitu. Wah. Oh, mungkin ya di luar Ramadan. Nanti di Ramadan ibu-ibu sama suami manis-manis semuanya, kayak kurma gitu. Di Ramadan buat suami ridho. Kalau ibu-ibu bisa buat suami ridho di Ramadan,
maka pahala sebesar pahala Maryam dan Asia diberikan kepada ibu-ibu. Wa man qada jaza'il muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala wal bahjatan yaumil qiyamah. Orang yang membantu kebutuhan saudara muslim di Ramadan, Allah akan cukupi kebutuhannya 1000 kebutuhan di hari kiamat. Nah, terutama Bu, jangan sampai ketinggalan kesempatan. Kalau ada kesempatannya, beri buka puasa orang, Bu. Yang dimaksud beri buka puasa itu yang diminum, yang dimakan pertama ketika buka, Bu. Itu yang mendapatkan pahala sebesar pahala puasa itu orang yang memberi orang puasa minuman atau makanan walaupun sekedar kurma beberapa butir yang dia makan pertama kali setelah masuk waktunya. Nah, kalau yang memberi makan sampai kenyang sesudah berbuka itu dapat pahala sedekah biasa. Nah, namun juga pahalanya besar. Alhamdulillah, yang lain-lainnya nanti dibaca lagi. Jadi pada intinya adalah semoga ibu-ibu semuanya bisa mempertahankan pertanda-pertanda yang baik ini. Kalau dari pertandanya insya Allah baik. Insya Allah tadi sebagaimana ayat yang dibaca, man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falyahyihu hayatan thayyibah. Barang siapa orang yang melakukan amal saleh sedangkan dia adalah orang yang beriman baik laki yang memperbuat, maka Allah Ta'ala menyatakan kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bagaimana kehidupan yang baik? Kehidupannya sekali di dunia, kerjanya sekali di dunia, payahnya sekali di dunia, perjuangannya sekali di dunia, itu pun cuma sebatas umur belaka, namun hasilnya, buahnya dinikmati di dunia dan akhirat. Oh, orang pada rebutan ingin jadi pegawai negeri. Kenapa? Pegawai negeri itu gaji tetap dan ada pensiun, betul? Pada pensiun jadi pegawai negeri berapa lama menikmati? Ya, misalnya pensiun umur berapa tahun? Umpamanya 58 tahun pensiun, umpamanya wafat umur 63 tahun, itu berapa tahun? Cuma 4 tahun atau 5 tahun, betul enggak? Itu pun saya tanya-tanya ketika pensiun dapatnya jauh dari zaman masih kerja, betul? Kalau umpamanya pas kerja itu sebulan 50, kira-kira pensiun dapat berapa? 10. Wow. Makanya banyak orang pensiunan pada postpartum syndrome, ya kan? Nah, maka dari itu beruntung sekali ibu-ibu ini ibadah paling sebatas umur mulai balik, tapi kalau tabah sampai husnul khatimah bakal dinikmati hasilnya sepanjang zaman abadan, ya, abadal abad, selama-lamanya khaliduna fiha. Dan mari sekali lagi kita baca Fatihah. Semoga para hamba Allah yang ditakdirkan mendirikan, membangun dan memakmurkan Madul Wahid mendapatkan pahala melipat ganda bil khusus kepada Pak Haji Muhammad Soekarso yang beliau wafat pada saat sedang bertugas untuk memimpin pembangunan gedung ini. Allah SWT terima segala amal kebajikannya, Allah ampuni segala dosanya, Allah angkat derajat di sisinya. Demikian juga para donatur dan para pejuang-pejuang yang lainnya, Allah berikan pahala berlipat ganda dunia dan akhirat. Allah dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan berjabat lagi semoga para hamba Allah yang membantu
membantu kita semuanya dalam pengadaan tanah dan juga nanti pembangunan asrama Al-Quran, dan juga segenap panitianya, segenap donaturnya, ibu semuanya dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, terima segala amal kebajikannya. Allah luas limpahkan dan berkahi rezekinya. Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah penuh mawaddah rahmah, putra putrinya saleh dan salehah, istiqomah dalam ibadah dan husnul khotimah. Ala dinal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita baca Fatihah untuk kita semuanya, segenap pengurus dan jamaah muslimah dan muahid dengan seluruh keluarganya, putra putrinya, keturunannya semuanya, semoga dalam limpahan rahmat, berkah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'aluka ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul ghalibul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab razaqul fatahul alim al-qabidul basidul rafi'ul rafi'ul mu'izzul muqimul sami'ul basirul akamul adlul latiful wabir al-halimul adim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul habibul mungkin al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul laqimul wadudul majidul ba'idul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mubdiul mu'id al-muhir mubid al-hayyul qayyum al-wahidul majidul wahidul ahadul samadul qadir muqtadirul muqaddimul mu'ayyirul awalul akhir al-qayyirul batirul walil munta'al barut tawakul muntaqimul amhurahum malikul mulkil jalali al-muzidul jamiul wadiul muniul maniul nur nabiul nur ladil badiul bagi al-walidul rasyid sabur ladhi rizaka mitlihi zinu wa wasamimul basir. Allahumma salli ala salati ala asadi malukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallim adada malukatika wa midada kalimatika kullama karama dhakiruna wa falam dhikrikal ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim.